Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Rafikatur Rafi'a, NPM 2102110003. Di sini saya akan melakukan uji akumulasi data untuk memenuhi tugas UAS statistik. Langsung saja kita beralih ke layarnya. Langsung saja di sini udah terdapat data-datanya. Di sini kita akan menguji asumsi klasik. Yang pertama itu kita tabulasi data dulu. Jika sudah seperti ini, kita beralih ke SPSS langsung. SPSS. Kemudian sudah tampilannya seperti ini. Di sini kita tulis X1, X2, karena X-nya itu ada 3, maka sampai 3, kemudian Y. Nah, kemudian kita ubah di desimalnya itu sampai 0, sama sampai bawah. Kemudian yang di label itu kita kembali lagi ke Excel, kita copy namanya yang X1 itu, nama akunnya, kita salin ke label di sini. Nah, seterusnya X2 nya kita copy. Kemudian jika sudah dikasih nama X1 sampai Y di sebelah sini dan desimalnya udah diubah ke 0, maka di labelnya kita juga salin nama akun X1 nya, kita copy, kita salin ke label X1, kemudian X2 nya juga kita copy lagi, kita salin ke label X2, kemudian yang X3 nya juga sama, kita copy, kita salin. Nah, yang terakhir itu yang nama akun Y nya kita copy, kita salin. Nah, setelah sudah di label, kita beralih ke measure, kita ubah ke scale semuanya. Kalau sudah seperti ini, kita beralih ke data view. Nah, di sini sudah otomatis langsung X1 sampai Y. Nah, untuk mengisi datanya kita beralih ke Excel lagi. Kita copy jumlah X1. Enggak, ini X2 ini. Kita copy dari X1. Nah, ini. Kita copy jumlah X1. Kita salin ke X1. Nah, seperti ini. Kemudian sama juga seperti X2. Kita copy jumlah dari X2 sampai sini, kita copy, kita salin ke SPSS nya di X2. Nah, sama juga seperti X3, beralih ke Excel lagi, jumlah X3 kita copy lagi, kita masuk ke SPSS, kita copy. Nah, kita paste ya, sama seperti yang data Y, kita copy semua yang jumlah Y, salin ke SPSS. Nah, jika sudah seperti ini, kita beralih ke analyze yang non pretest ini. Yang paling bawah, terus kita ke yang nah, kita salin semuanya ke dalam tabel ini. Dari X1 sampai Y. Jika sudah, kita oke. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini yang pertama uji
normalitas, yang dimana ada dua karakter. Jika nilai lebih dari 0,05 maka itu bisa dikatakan normal. Kalau kurang dari 0,05 berarti datanya itu tidak normal. Bisa dilihat di sini datanya itu 0,200, berarti bisa dikatakan bahwa data ini normal karena lebih tinggi dari 0,05. Nah, setelah uji pertama, kemudian kita uji kedua, kita beralih ke uji multikolonialitas. Kita ke regression dan linear. Nah, ini kita kembaliin dulu ya guys. Nah, untuk yang di dependen itu, yang Y kita letakkan di dependen, kemudian X1 di independen, X2 di independen, X2 di independen, X3 di independen. Kita beralih ke statistiknya, itu ini kita centang sama R spotnya kita centang, kemudian ini kita centang, dan juga ini kita centang, terus kita continue ke plot. Untuk yang Y itu, yang ini berada di Y, kita salin, terus yang sensitif itu kita pindah ke X. Nah, setelah itu ininya juga kita centang sama normalnya ini, continue, terus shape-nya itu juga kita centang di sebelah unstandard sini sama di sini, terus kita continue. Optionnya itu kita continue juga, sama stylenya kita cancel, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, kita beralih ke koefisien. Nah, di sini di koefisiennya itu di sini bisa dilihat di tabel bahwa jika nilai VIV-nya itu kurang dari 10 dan toleransinya itu harus lebih besar dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai VIV-nya itu kurang dari 10 dan nilai toleransinya itu lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi multikolonialitas. Nah, jika uji kedua itu sudah selesai, maka kita beralih ke uji ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Kita ke scale, kemudian kita tekan. Nah, di sini akunnya semuanya kita salin ke yang item di atas, kemudian kita klik OK. Nah, langsung muncul seperti muncul seperti ini. Scatterplot. Nah, ini. Di sini biasanya bisa kita lihat bersama bahwa jika titik-titik ini berpencar, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Kalau menyebar itu berarti terjadi heteroskedasitas. Bisa dilihat di sini bahwa titik-titiknya itu sesuai dengan garis di plot. Nah, berarti data ini tidak terjadi heteroskedasitas. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.